Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di SMA N1 Kampar. Kita tanyakan mengenai PPDB tahun 2025, apa-apa yang dipersiapkan oleh sekolah sehingga nantinya PPDB di tahun 2025-2026 ini dapat berjalan lancar. Gimana Pak untuk PPDB di SMA kita? Kalau masalah PPDB Pak, kita itu menerima sesuai dengan kuota kita. Untuk SMA Negeri 1 Kampar ini, kuota kita itu adalah 10 rombel Pak. 10 rombel, dan kita itu menerima maksimal itu 36 satu rombel, berarti 360 Pak. Jadi untuk tahun 2025 ini si SMA Negeri 1 Kampar itu menerima siswa baru sebanyak 360 orang. Untuk syarat-syarat kan ada yang untuk domisili ya. Untuk kita sendiri Bang, ini domisili ini berdasarkan surat RT apa surat desa gitu? Begini Pak, kalau masalah SPMB namanya sekarang, bukan PPDB Pak. Masalah SPMB itu ada beberapa jalur. Pertama jalur domisili, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, seterusnya perpindahan tugas orang tua. Jadi itu dibagi dalam persentase. Kalau domisili itu 30%, prestasi 30%, afirmasi 35%, yang 5% itu adalah perpindahan orang tua. Jalur prestasi ada gitu? Nah, ada jalur prestasi 30%. 30% ya? Iya. Oh gini, ini kan RT apa desa? Karena kan orang kan sekolah SMA negeri ini kan direbut menjadi unggulan ya, direbut. Kadang-kadang orang bisa pindah sementara namanya gitu kan? Iya ya. Begini, untuk antisipasi itu sesuai dengan apa namanya peraturan gubernur, ya, Pergub, itu ada rangkaian kegiatan di dalam SPMB itu Pak. Nah, kalau sekarang mulai tanggal 22 ya sampai hari ini tanggal 23 itu sosialisasi SPMB di satuan pendidikan. Jadi kalau masalah zonasi tadi, donasi itu dirubah juga namanya sekarang Pak. Domisili. Domisili. Kalau masalah domisili itu ya daerah-daerah yang kami usulkan berdasarkan rapat MKKS kemarin itu, yang daerah irisan itu kami terima, tapi di luar itu tidak bisa Pak. Nah, berarti daerah domisili kita tambah irisan, itu bisa kami terima Pak, langsung di apa namanya, di domisili. Tapi kalau tidak bisa, dia harus melalui jalur prestasi Pak. Nah ini irisan itu maksudnya apa Pak? Irisan itu misalnya begini, di daerah seberang ini, kebetulan seberang sungai ini jarak kita, radius kita dengan desa Kemupannya seberang itu hanya 500 meter Pak ya. Tapi wilayah administrasinya adalah Kampar Utara. Nah, kalau ditengok dari radius itu, anak itu akan memilih ke sekolah kita, tapi di wilayah administrasi pemerintahan itu milik dari Kampar Utara. Makanya kebijakan Dinas Pendidikan itu daerah yang seperti itu dibuat namanya daerah irisan Pak. Irisan dengan arti kata anak-anak itu bisa melanjutkan ke sekolah kita, juga bisa melanjutkan ke Kampar Utara. Berarti bisa di 2 kecamatan gitu lah ya? Iya, bisa 2 kecamatan. Ya nggak gini Bang, ini kan nanti jadi apa ya? Jadi makanya di SMA sering polemik ya, PPDB lah, PMB ini. Karena masalah domisili ini. Terus gini, ini jarak kilometernya berapa gitu? Di situ apa relatif Pak, tidak ditentukan. Yang penting tempat anak menetap itu kemana dia sekolah mana dia yang terdekat, berarti dia bisa memilih ke situ Pak. Tapi di satu sisi, di sisi lain dia berada di kecamatan lain, makanya dia juga bisa ke sekolah yang ada di kecamatannya. Oh, bukan atas nama kecamatan bukan ya? Tidak. Berarti dari jarak ya? Iya, makanya dibuat apa namanya kebijakan itu namanya daerah irisan Pak. Anak itu bebas memilih. Terus ini dari afirmasi ya, keluarga tidak mampu kan itu. Ini ukurannya apa? Apa PKH, apa surat miskin, apa SKTM atau gimana ini? Iya. Kalau berdasarkan tugas itu Pak, yang tidak mampu itu atau jalur afirmasi itu ditentukan ya keluarga miskin itu tentu PKH Pak. PKH. Setelah itu ya pokoknya yang kurang mampu lah Pak gituan.
Kalau pakai surat RT apa surat desa? Boleh. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Oh. Berarti mesti ada PK. Selain PK tidak diterima gitu. Kita tengok nanti Pak. Yang penting di dalam aturan itu tidak dibolehkan. Kan Oh, gitu. berarti diutamakan PK ya. Iya. Kalau ini Bang, untuk prestasi ya. Jalur prestasi dia kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dia juara apa ukurannya gitu? Berdasarkan aturan, ya kalau anak itu juara yang diminta di dalam jalur prestasi itu adalah kabupaten, provinsi, nasional sampai ke internasional Pak. Jadi dengan arti kata di kecamatan itu tidak termasuk kita perhitungkan di dalam jalur prestasi, kecuali itu misalnya tahfiz ya. Tahfiz itu kalau dia memiliki sertifikat tahfiz itu 2 juz ke atas itu sudah kita kategorikan dia kepada jalur prestasi. Ditambah lagi ketika di SMP itu calon peserta didik itu ketua OSIS di SMP atau MTS itu juga termasuk kuotanya di dalam jalur prestasi. Oh, bisa juga ya. Bisa. Terus gini Pak, untuk jalur perpindahan orang tua ya kan itu. Iya. Perpindahan orang tua ini kan banyak orang dia mau masuk SMA pindah dia ngekos orang tuanya sama anaknya gitu. Iya, Pedagang gitu. Itu gimana? Nah ini untuk perpindahan orang tua itu sudah ditetapkan minimal usia perpindahan orang tua itu 1 tahun menjelang bulan Juni Pak. Kalau kurang dari 1 tahun itu tidak bisa kita terima Pak. Itu aturannya. Berarti 1 tahun lah ya. Iya. Nah, berarti Minimal. Kalau pamannya nanti jumlah yang ada pamannya kakaknya cukup, yang berarti perpindahan tidak dipakai. Tidak. Berarti berdasarkan jumlah yang masuk Pak ya. Iya. Kalau kurang mungkin bisa dipakai ya. Iya ya. Terus gimana Pak? Dia kan begini nanti. Kalau anak itu nanti kan ada waktunya melalui online anak itu memilih sekolah. Memilih sekolah. Misalnya kalau sekolah kita alhamdulillah nih terpenuhi semua Pak. Kalau tidak nanti ada lagi kesempatan mungkin bagi sekolah-sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi itu melalui jalur offline. Sehingga anak-anak itu tidak ada yang tidak bersekolah. Oh, bisa gitu. Bisa, iya. Ya manual lah ya. Manual, iya. Berarti selain jalur SPMB online, orang tua datang ke sekolah pun kita terima. Maksudnya Pak? Ya maksudnya kan kalau online kan melalui apa? Iya. Kalau Kita terima Pak. Karena begini, mungkin tidak semua siswa itu bisa mendaftar secara online. Dia datang ke sekolah, apakah dia didampingi oleh orang tuanya, kita hanya membantu online kan Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti mau dia online, mau dia datang ke sekolah untuk SPMB tahun ini kita terima Pak ya? Iya betul. Ya, terus Tidak, kalau kita tidak Pak, kalau kuota melalui online itu sudah terpenuhi, kita tutup Pak. Oh. Kita tutup. Berarti bagi sekolah-sekolah mungkin kuotanya tidak terpenuhi, diberikan lagi kesempatan untuk yang keduanya melalui offline. Atau manual. Iya. Kalau kita oper berarti kita tak pakai itu lagi Pak ya? Iya, tidak Pak. Tetap online Pak ya. Iya. Terus ini Pak, untuk secara menyeluruh Pak, harapan Bapak untuk SPMB tahun ini gimana? Harapan kita ya seluruh anak-anak yang tamat di SMP atau MTS itu tertampung di sekolah-sekolah SMA SMK sederajat Pak. Nah, itu harapan kita. Kalau kita alhamdulillah biasanya terpenuhi Pak. Oh, kita nggak ada yang ngoper Pak? Kita gini Pak, kita kalau sudah sampai kuotanya 360, kita tidak terima lagi bahannya Pak. Oh ya, berarti ditutup langsung iya. Pak ya? Kalau mengoper nanti kita susah Pak. Mungkin kita oper dia ke sekolah terdekat, dia tidak memilih ke sana, milih swasta, dia akan susah juga kita Pak. Iya. Ya, saya wawancara dengan Bapak Kepala Sebantu Kapal, semoga PPDB tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.